Halo semua, senang sekali saya bisa menyapa Anda melalui video ini. Nama saya Charles Dwi Saputra. Video ini saya buat sebagai bagian dari pemenuhan tugas akademik sekaligus menjadi sarana untuk berbagi cerita mengenai realitas kehidupan yang sedang saya jalani saat ini. Sebuah kehidupan yang menuntut saya berdiri di dua dunia yang saling melengkapi. Pertama, dunia kerja profesional sebagai seorang operator control room di sebuah manajemen gedung, dan dunia akademis sebagai mahasiswa S1 program studi Teknik Elektro di Universitas Pamulang. Bagi masyarakat awam atau penghuni gedung, kenyamanan dan keamanan di dalam sebuah bangunan bertingkat seringkali dianggap sebagai hal yang biasa. Mereka bisa naik turun lantai dengan aman menggunakan lift, merasa tenang karena adanya kamera pengawas, merasakan aliran listrik yang stabil, dan merasa terlindungi dari bahaya kebakaran. Namun, jarang ada yang tahu bahwa semua sistem krusial tersebut diatur dan dipantau oleh sebuah ruangan terpusat yang bekerja 24 jam sehari tanpa henti. Ruangan itu adalah control room, tempat di mana saya mendedikasikan waktu kerja saya. Di sisi lain, menempuh pendidikan S1 Teknik Elektro di Universitas Pamulang atau Unpam memberikan saya landasan teori untuk memahami bagaimana sistem elektrikal dan elektronik digital di ruang kontrol tersebut bekerja. Bagaimana kedua peran ini berjalan beriringan melalui video berdurasi kurang lebih 10 menit ke depan. Mari kita bedah bersama keseharian saya. Oke, yang pertama, mari kita bahas peran pertama saya di dunia kerja, yaitu mengawasi sistem keamanan visual melalui CCTV dan pergerakan vertikal melalui monitor lift. Di dalam control room, dinding depan kami dipenuhi dengan puluhan hingga ratusan feed video CCTV secara real time. Tugas saya bukan hanya sekedar menonton, melainkan pengawasan analitis. Melalui CCTV, saya harus memastikan tidak adanya aktivitas mencurigakan, area koridor serta tangga darurat tetap bersih dari hambatan keselamatan, serta mendeteksi secara dini jika ada kegagalan fungsi fasilitas gedung. Jika terjadi insiden, operator control room adalah orang pertama yang harus memberikan informasi kepada tim security di lapangan untuk melakukan tindakan preventif. Disinilah ilmu teknik elektro masuk, di mana saya belajar tentang transmisi data, sinyal video, serta pentingnya kestabilan jaringan komunikasi data agar tidak terjadi delay atau kehilangan gambar. Selain CCTV, fokus utama saya setiap menitnya adalah melihat monitor lift atau elevator. Lift adalah transportasi vertikal utama yang sangat kritis di gedung bertingkat. Melalui sistem monitoring, khususnya di komputer control room, saya bisa melihat posisi lift, berada di lantai berapa, arah pergerakannya, status pintu apakah terbuka atau tertutup, hingga sirkulasi udara di dalam sanggar lift. Tantangan terbesarnya adalah jika terjadi kondisi darurat seperti lift mati atau penghuni gedung yang terjebak di dalamnya atau main trap ya. Melalui intercom yang terintegrasi di meja kontrol, saya harus segera berkomunikasi dengan orang di dalam lift untuk menenangkan mereka, sembari berkoordinasi cepat dengan teknisi mekanikal, elektrikal di lapangan dan vendor lift untuk melakukan proses evakuasi yang aman sesuai standar operasional prosedur. Tugas berikutnya yang tidak kalah penting, bahkan bisa dibilang paling menegangkan, adalah menangani MCFA atau Master Control Fire Alarm. MCFA adalah sistem proteksi kebakaran terpusat yang menjadi jantung keselamatan seluruh isi gedung. Panel ini terhubung dengan ribuan perangkat detektor di lapangan, mulai dari smoke detector atau pendeteksi asap,
head detector atau pendeteksi panas, hingga MCP atau manual call point atau tombol darurat yang biasanya dipecahkan di koridor atau di hidran gitu. Setiap hari panel MCP ini dipantau dengan sangat ketat. Jika ada satu saja sensor di lantai tertentu mendeteksi adanya asap atau panas pada panel MCP, di ruang kontrol akan mengeluarkan bunyi alarm yang sangat nyaring dan menampilkan lokasi zona atau lantai secara spesifik. Ketika hal itu terjadi, adrenalin seorang operator akan langsung meningkat. Kami tidak boleh panik. Langkah pertama yang harus saya lakukan adalah berkoordinasi dengan petugas security terdekat lantai tersebut untuk melakukan pengecekan fisik ke lokasi. Apakah ini real fire? Apakah ini real kebakaran? Atau hanya alarm palsu atau palsu akibat debu atau kegagalan sensor. Jika terjadi kebakaran sungguhan, dari ruang kontrol lah ini skenario penyelamatan massal diaktifkan melalui sistem interlock elektrikal yang terhubung ke MCFA. Kami harus memastikan sistem otomasi berjalan, lift diturunkan ke lantai dasar atau homing, kipas penekan asap pressure fan menyala untuk mengamankan tangga darurat, pintu-pintu terbuka otomatis, dan sistem pengumuman evakuasi suara atau public address diaktifkan. Pemahaman mendalam tentang logika sirkuit relay atau sistem proteksi kebakaran ini menjadi makanan sehari-hari saya yang menuntut tanggung jawab luar biasa besarnya. Selain CCTV, lift, dan MCFA, tanggung jawab besar saya berikutnya adalah memantau sistem elektrikal dan utilitas daya lainnya dalam gedung. Sebuah gedung bertingkat membutuhkan konsumsi energi listrik yang sangat masif dan stabil. Oleh karena itu, dari ruang kontrol ini, saya harus memonitor parameter listrik secara berkala untuk memastikan pasokan dari PLN maupun sumber mandiri berjalan dengan aman. Melalui sistem monitoring elektrikal, saya mengawasi kondisi panel utama atau MGV, memantau fluktuasi tegangan arus pada setiap fase, serta frekuensi listrik. Saya juga harus memastikan nilai faktor daya atau COS PHI gedung tetap terjaga di atas 0,85. Melalui pemantauan kinerja panel kapasitor bank, jika faktor daya turun, gedung bisa terkena denda penalti yang besar dari PLN dan sirkuit kelistrikan gedung bisa mengalami panas berlebihan atau overheating. Lalu bagaimana pekerjaan kompleks ini berkaitan dengan dunia kedua saya, yaitu kuliah S1 Teknik Elektro di Universitas Pamulang. Sebagai operator yang setiap harinya berkutat dengan kabel, panel, distribusi daya, sensor, CCTV, logika kontrol lift, dan sirkuit alarm SFA, saya seringkali tidak puas jika hanya tahu cara mengoperasikannya saja. Saya ingin tahu prinsip dasar arus kuat, perhitungan beban listrik, pemrograman mikroprosesor, dan sistem jaringan di balik perangkat-perangkat tersebut. Itulah alasan terbesar saya memilih melanjutkan studi S1 Teknik Elektro di Unpam. Saya ingin mengubah diri saya dari sekedar operator sistem menjadi seorang engineer yang mampu merancang, memperbaiki, dan mengaudit sistem kelistrikan serta otomasi gedung bertingkat. Sinergi antara kuliah di Unpam atau pekerjaan saya melahirkan momen belajar yang luar biasa. Apa yang saya pelajari di kelas sering kali langsung saya temui visualisasi saat masuk kerja sip. Menjalani dua peran besar ini sekaligus menjaga kestabilan utilitas gedung bertingkat dan menyelesaikan tugas-tugas teknik elektro yang rumit tentu membutuhkan pengorbanan yang sangat besar. Tantangan terbesarnya adalah rasa lelah dan manajemen waktu. Ada kalanya setelah bekerja shift malam, kita masuk jam 11 malam atau 23.00, lalu pulang pada jam 7 pagi.
Saya harus langsung meluncur ke kampus Unpam tanpa tidur yang cukup untuk mengikuti ujian atau praktikum laboratorium. Namun, rasa lelah itu selalu kalah oleh semangat dan impian masa depan saya. Saya percaya bahwa setiap detik waktu yang saya korbankan saat ini adalah investasi untuk karir saya ke depan demi menjadi seorang profesional di bidang teknik elektro. Sebagai penutup, saya ingin berpesan kepada teman-teman semua yang sedang berkuliah sambil bekerja. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Pekerjaan kita di lapangan memberikan kita pengalaman praktis yang matang, dan kuliah kita di Universitas Pamulang memberikan kita landasan ilmu teoritis serta masa depan yang lebih baik. Terima kasih kepada manajemen gedung tempat saya bekerja, para dosen teknik aero Unpam yang luar biasa, serta teman-teman yang selalu memberikan dukungan. Saya Charles Dwi Sapura, bangga menjadi bagian dari Teknik Elektro Universitas Pamulang. Tetap semangat, salam kompeten, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.